Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rosendo Penjitan dengan NIM 2409511027 dari kelas C. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum 1 sampai 4, bakteriologi dan mikologi. Kasus yang kami terima berasal dari sebuah peternakan unggas, di mana beberapa ayam muda dilaporkan sakit hingga mengalami kematian. Gejala yang terlibat meliputi pertumbuhan yang lambat, ayam cenderung diam atau tidak aktif, serta mengalami diare dengan feses berwarna putih kapur dan kejauhan. Peternak mencurigai bahwa ayam-ayam tersebut mengalami kolibasilosis. Oleh karena itu, untuk memastikan penyebabnya, sebelum diberikan pengobatan, sampel feses dikirimkan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama isolasi dan pembiakan bakteri, kedua pewarnaan, ketiga uji biokimia, dan keempat uji sensitivitas terhadap antibiotik. Tujuan dari seluruh pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi bakteri penyebab secara spesifik serta menentukan antibiotik yang masih efektif terhadap bakteri tersebut. Laporan praktikum pertama yaitu pengenalan alat-alat laboratorium, sterilisasi dan isolasi bakteri, yang dimana isolasi bakteri adalah langkah penting karena dalam lingkungan alami, bakteri biasanya tidak hidup sendiri, melainkan bercampur dengan mikroorganisme lain. Dengan isolasi, kita dapat memperoleh kultur murni, yaitu hanya satu jenis bakteri, agar dapat dipelajari lebih lanjut karakteristiknya. Beberapa teknik isolasi yang umum digunakan yaitu metode gores atau strip plate, tuang pour plate, dan sebar split plate. Alat dan bahan yang digunakan yaitu, yang pertama, alat dan bahan untuk proses sterilisasi dan pembuatan media, antara lain Town Petri, Nutrien Agar dan McConkey Agar, Erlenmeyer, dan autoclave. Lalu alat dan bahan pada isolasi bakteri yang digunakan yaitu sampel ayam, Town Petri berisi media agar NA dan MCA, api Bunsen, jarum OC, dan inkubator. Cara kerjanya yaitu yang dimana cara kerja sterilisasi media dan isolasi bakteri. Sebelum memulai proses isolasi bakteri, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan media agar. Media ini dituang ke dalam Erlenmeyer, lalu ditutup menggunakan kapas untuk menjaga agar tidak terkontaminasi. Setelah itu, Erlenmeyer yang berisi media disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sterilisasi ini penting agar media benar-benar bebas dari mikroorganisme lain yang bisa mengganggu pertumbuhan bakteri yang ingin kita isolasi. Setelah proses sterilisasi selesai, media agar dikeluarkan dari autoclave dan didinginkan hingga suhunya turun di bawah 45 derajat Celcius. Media yang sudah cukup dingin kemudian dituangkan secara hati-hati ke dalam Town Petri, lalu dibiarkan hingga media memadat dan siap digunakan. Selanjutnya masuk ke tahap isolasi bakteri. Pertama-tama, area kerja disterilkan dengan menyalakan api Bunsen. Kita juga menggunakan sarung tangan dan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan. Sampel feses ayam kemudian diambil dan siap untuk diinokulasikan. Media agar yang sudah memadat dibagi menjadi 4 kuadran. Lalu, jarum OC disterilkan terlebih dahulu di atas nyala api Bunsen sampai berpijar. Kemudian didinginkan sebentar agar tidak membunuh bakteri saat pengambilan sampel. Sampel feses diambil menggunakan jarum OC, lalu digoreskan ke kuadran pertama dengan pola zigzag. Setelah itu, jarum OC kembali disterilkan, lalu digunakan untuk menggores kuadran kedua, dan proses yang sama diulangi hingga kuadran ketiga dan keempat. Semakin ke kuadran terakhir, goresan dibuat semakin jarang agar memungkinkan pertumbuhan koloni tunggal yang berpisah. Goresan di kuadran keempat harus dipastikan tidak menyentuh kuadran sebelumnya. Setelah semua kuadran selesai diinokulasikan, Town Petri ditutup dibalik, lalu diinkubasi selama 24 hingga 48 jam. Setelah masa inkubasi berakhir, koloni bakteri yang tumbuh diamati. Dari hasil ini, kita bisa melihat jenis dan jumlah koloni yang muncul untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil isolasi pada nutrien agar yaitu yang dimana pada media nutrien agar terlihat penumpukan koloni yang cukup banyak. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh jumlah inokulum yang terlalu banyak atau teknik gores yang kurang merata, sehingga tidak menghasilkan koloni yang terpisah dengan baik. Hasil isolasi McConkey agar yaitu yang dimana koloni yang tumbuh itu lebih sedikit karena media ini khusus untuk bakteri gram negatif dan mampu membedakan fermentasi laktosa. Koloni berwarna merah menunjukkan bakteri Escherichia coli yang mengindikasikan fermentasi laktosa. Selanjutnya, laporan praktikum 2 yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram adalah teknik dasar namun sangat penting dalam mikrobiologi. Tujuannya adalah untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Teknik ini membagi bakteri menjadi 2 kelompok utama, yaitu gram positif dan gram negatif. Praktikum ini dilakukan untuk melatih dalam pembuatan preparat mikroskopis yang baik dan menguasai teknik pewarnaan gram secara tepat. Dengan demikian, kita bisa mengidentifikasi morfologi dan sifat bakteri dengan lebih akurat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu gelas objek, Bunsen, larutan pewarna gram, isolat bakteri, oceloop, pipet, dan mikroskopis. Langkah-langkah kerja dalam pewarnaan gram yaitu, pertama, inokulasikan bakteri pada kaca objek, lalu lakukan fiksasi. Kedua, meneteskan pewarna kristal violet dan mendiamkannya selama 60 detik, lalu membilas. Ketiga, meneteskan larutan Lugol selama 60 detik,
kemudian membilas. Lalu, meneteskan alkohol aseton selama 30 detik untuk proses dekolorisasi, lalu juga membilasnya. Yang terakhir, meneteskan sapranin sebagai pewarna penutup selama 2 menit dan membilas kembali. Setelah itu, preparat siap diamati di bawah mikroskop. Yang dimana dari hasil pengamatan mikroskop ditemukan 2 jenis bentuk bakteri dengan sifat gram negatif, yaitu bakteri berbentuk basil yang tersebar dan berkelompok, lalu bakteri berbentuk kokus yang tersebar. Pembahasannya itu, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa bakteri yang ada di sampel feses ayam memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis, sehingga tidak dapat mempertahankan warna kristal violet dan justru menyerap sapranin, menyebabkan bakteri tampak merah di bawah mikroskop. Bentuk basil lebih dominan, kemungkinan berasal dari bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella, atau Klebsiella spp. Sementara bentuk kokus kemungkinan dari genus Neisseria, meskipun jarang ditemukan pada feses ayam, sehingga kemungkinan ada kontaminasi saat proses pengambilan atau pembuatan media. Kesimpulan dari praktikum ini, yang dimana sampel yang diamati itu mengandung bakteri gram negatif berbentuk basil yang berkelompok dan tersebar, serta sedikit kokus yang tersebar. Hal ini menunjukkan dinding sel yang tipis dan tidak mampu mempertahankan warna primer kristal violet. Bakteri yang teridentifikasi kemungkinan besar termasuk E. coli, Salmonella, Shigella, atau Klebsiella. Selanjutnya yaitu laporan praktikum 3, uji biokimia, gula-gula, dan katalase. Setiap mikroorganisme memiliki kemampuan metabolik yang berbeda-beda. Melalui uji biokimia, kita bisa mengidentifikasi dan membedakan mikroorganisme berdasarkan aktivitas biokimianya. Dalam praktikum ini, kita melakukan uji gula-gula untuk melihat kemampuan fermentasi berbagai jenis gula. Perubahan warna indikator menunjukkan adanya pembentukan asam atau gas. Sementara itu, uji katalase digunakan untuk mendeteksi enzim katalase yang memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Ketiga uji ini sangat penting dalam klasifikasi bakteri, terutama dalam bidang kesehatan, peternakan, dan industri pangan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu beberapa alat dan bahan, yaitu meliputi objek gelas, Oceloop dan Oceanidle, isolat bakteri, media MCA, serta alat pendukung seperti api bunsen dan alkohol. Untuk pengujian spesifik, kami juga menggunakan larutan hidrogen peroksida 3% serta berbagai media seperti TSIA, SIM, MR, FP, SCA, dan reagen seperti Methyl Covax, dan Poges Proskauer. Metode kerjanya yaitu yang dimana selama praktikum kami melakukan beberapa uji biokimia dan masing-masing uji memiliki metode kerja tersendiri. Yang pertama, uji TSIA atau triple sugar iron agar. Pertama-tama, Oceanidle dipanaskan hingga membara dan didinginkan. Kemudian, biakan bakteri diambil dan ditanam dengan cara menusuk bagian tegak medium, lalu diusapkan secara zigzag pada bagian miringnya. Setelah itu, tabung diinkubasi semalaman pada suhu 37 derajat Celcius, lalu diamati hasil reaksi yang terjadi. Kedua, uji SIM atau sulfide indole motility, yang dimana Oceanidle kembali dipanaskan dan didinginkan. Setelah itu, biarkan bakteri ditanam secara tegak lurus ke dalam media SIM. Tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam. Setelah inkubasi, ditambahkan reagen Covax untuk mendeteksi indole, lalu hasil diamati dan dicatat. Ketiga, uji MR, EP, Methyl dan Poges Proskauer, di mana Oceloop dipanaskan dan didinginkan terlebih dahulu. Biarkan bakteri diambil dan diselupkan ke masing-masing medium MR dan EP. Kedua tabung diinkubasi semalam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu, media MR ditetesi reagen Methyl dan media EP ditetesi reagen Poges Proskauer, kemudian diamati perubahan warna sebagai hasil dari reaksi fermentasi. Keempat, uji SCA atau Simon citrate agar. Setelah sterilisasi, Oceloop biarkan bakteri ditanam ke media SCA dengan cara menggoreskan dari bawah hingga ke atas permukaan miring media. Tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius semalaman. Jika media berubah warna menjadi biru, maka hasilnya positif. Yang kelima, uji glukosa. Oceloop dipanaskan dan didinginkan. Biarkan bakteri kemudian ditanam di dalam media glukosa dengan cara mencelupkan OC ke dalam media. Setelah inkubasi selama pada suhu 30 derajat Celcius, media diamati untuk melihat perubahan warna dan terbentuknya gas atau asam. Keenam, uji katalase. Pertama, Oceloop itu dipanaskan dan didinginkan, lalu bakteri diambil dan ditanam di atas objek gelas. Setelah itu diteteskan larutan H2O2 3%. Jika muncul gelembung-gelembung udara, maka uji katalase dinyatakan positif. Lalu pembahasannya itu yang dimana setelah seluruh uji dilakukan adalah berikut itu adalah hasil dan interpretasi dari masing-masing uji. Pertama, TSIA, yang dimana pada media TSIA hasil menunjukkan warna kuning pada bagian slime and blood. Ini berarti bakteri mampu memfermentasi glukosa, namun tidak ada pembentukan gas dan tidak terdapat endapan hitam, sehingga bisa disimpulkan bahwa bakteri tidak memproduksi gas maupun H2S.
Yang kedua, SIM, yang dimana media tampak sedikit kekuningan tanpa endapan hitam menunjukkan bahwa H2S negatif. Telah dideteksi reagen COVAX, muncul cincin merah di permukaan menandakan hasil positif untuk indol. Selain itu, permukaan menyebar dari titik tusukan menunjukkan bakteri bersifat motil. Ketiga, MR. Setelah penambahan reagen methyl red, warna media berubah menjadi merah. Ini mengindikasikan bahwa bakteri menghasilkan asam kuat dari fermentasi glukosa sehingga hasilnya positif. Keempat, FP, yang dimana tidak terjadi perubahan warna setelah penambahan reagen FP sehingga hasilnya negatif. Ini menunjukkan bahwa bakteri tidak menghasilkan senyawa asetoin dari fermentasi glukosa. Kelima, SCA, di mana warna media tetap hijau artinya hasil negatif. Bakteri tidak mampu memanfaatkan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Keenam, uji glukosa, media berubah dari bening kekuningan menjadi kuning dengan munculnya gelembung gas. Ini menunjukkan bahwa bakteri mampu memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan asam serta gas. Jadi hasilnya positif. Yang terakhir, ketujuh, uji katalase. Setelah biarkan bakteri diteteskan dengan larutan H2O2 3%, terbentuk gelembung udara. Ini menandakan bahwa bakteri menghasilkan enzim katalase sehingga hasilnya positif. Selanjutnya yang terakhir yaitu laporan praktikum 4, uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, baik dengan cara membunuh bakteri atau bakterisid maupun menghambat pertumbuhannya atau bakteriostatik. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak bijak seperti penggunaan berulang dan tidak sesuai dosis dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten. Oleh karena itu, dilakukan uji sensitivitas antibiotik untuk mengetahui jenis antibiotik mana yang paling efektif terhadap bakteri tertentu. Praktikum ini juga membantu kita memahami bagaimana cara melakukan pengujian sensitivitas dan membaca hasilnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji ini antara lain yaitu pertama medium Muller Hinton agar atau MHA sebagai media tumbuh bakteri, kedua kultur murni bakteri Staphylococcus sebagai isolat yang diuji, ketiga api bunsen untuk menjaga sterilisasi selama proses kerja, keempat cotton swab steril untuk mengoleskan suspensi bakteri ke permukaan media. Lalu ada kertas cakram antibiotik sebagai pembawa antibiotik yang dilakukan di media. Lalu ada pinset steril untuk mengambil dan menempatkan cakram secara aseptis. Lalu ada inkubator untuk menyimpan media pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Dan terakhir penggaris untuk mengukur diameter zona hambat yang terbentuk. Langkah-langkah kerja pada praktikum ini adalah yang pertama menyiapkan media MHA dan suspensi bakteri. Yang kedua, mengambil suspensi dengan cotton swab steril. Yang ketiga, menginokulasikan media dengan teknik zigzag secara merata, lalu mengeringkan permukaan inokulum, lalu meletakkan cakram antibiotik sebanyak 5 jenis pada media yang telah diinokulasi. Lalu menginkubasi media dalam suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah inkubasi, mengukur diameter zona hambat di sekitar cakram antibiotik. Terakhir, menginterpretasikan hasil dari diameter zona hambat tersebut, yang dimana hasil dan pembahasannya yaitu hasil uji menunjukkan bahwa semua antibiotik yang diuji memberikan zona hambat kecil atau tidak ada zona hambat sama sekali, yang berarti bakteri Staphylococcus dalam uji ini bersifat resisten terhadap seluruh antibiotik tersebut, yang dimana amoxicillin memberikan zona hambat 11 mm, lalu ampicillin 14 mm, lalu kanamycin 13 mm, sedangkan basitropin dan sulfamethoxazole tidak memberikan zona hambat sama sekali atau 0 mm. Hasil ini menunjukkan bahwa isolat bakteri memiliki ketahanan yang tinggi terhadap semua antibiotik yang diuji. Sekian keseluruhan penjelasan laporan praktikum saya dari laporan praktikum 1 sampai 4. Sekian dan terima kasih.